adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu konsep yang mungkin terdengarnya baru atau mungkin memang kalian belum pernah dengar ya sebelumnya. Nah, konsep yang bakal kita bahas adalah tentang pohon filogenetik. Nah, jadi pohon filogenetik itu bentuknya seperti yang ada di layar, itu adalah contoh dari pohon filogenetik. Nah, pohon filogenetik itu adalah pohon yang akan menggambarkan bagaimana sih kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya ya. Jadi, semakin dekat berkerabatnya, maka akan semakin dekat jarak dari si pohonnya itu, gitu ya. Oke, kakak bakal jelasin dulu nih tentang si pohon filogenetiknya. Kita mulai dari, nah, kakak bakal bahas dulu tentang bentuk dasar dari pohon filogenetik ya. Jadi ini adalah bentuk pohon filogenetiknya, biasanya umumnya seperti ini. Nah, contohnya misalnya kakak di sini punya organisme A, B, C, D. Misalnya ini adalah A, B, C, D. Nah, biasanya bagian yang paling kiri, bagian yang sebelah kiri ini biasanya dia menunjukkan bahwa dia adalah outgroup namanya. Outgroup itu adalah nenek moyang. Nah, out itu kan artinya luar ya, berarti dia di luar dari grup yang akan kita bahas. Nah, sedangkan dari sini, dari B, C, sampai D, ini kita sebut dia dengan in group. Nah, yang akan kita bahas gitu ya, organismenya ada B, C, dan D. Nah, jadi yang paling kiri ini adalah organisme yang diduga kelompok B, C, dan D itu berkerabat dekat. Nah, kalau kakak contohkan, nanti kita akan contohkan pada soal juga ya. Tapi di sini contohnya misalnya yang A ini adalah alga, sedangkan yang in grupnya ini adalah plante. Kenapa bisa seperti ini? Plante itu kan kelompok tumbuhan ya. Nah, kalau kelompok tumbuhan berarti dia itu dari BCD itu masih banyak lagi isinya, klasifikasinya. Ada lumut, ada paku, ada tumbuhan biji terbuka, ada biji tertutup gitu ya. Nah, di sini sebelumnya alge ini diduga merupakan nenek moyang dari si tumbuhan ini. Jadi, dugaannya adalah tumbuhan itu berasal dari alge asalnya. Jadi tumbuhan itu merupakan hasil evolusi dari alge. Oke, panahnya kakak ganti ya. Oke, sebentar. Nah, jadi harusnya seperti ini. Nah, jadi outgroupnya itu si alge, dia berevolusi, akhirnya berubah menjadi tumbuhan. Nah, di sini barulah si B, C, dan D-nya itu adalah in group yang berupa plante, gitu ya. Nah, di sini klasifikasinya tuh biasanya didasarkan pada apa sih? Nah, klasifikasinya biasanya didasarkan pada karakteristik modern, atau karakteristik primitif. Nah, jadi semakin efisien suatu tumbuhan itu dia bekerja, itu maka semakin modern karakternya. Contoh, kalau untuk kelompok alga bahkan dia belum memiliki alat untuk mentransfer air misalnya gitu, terjadinya hanya secara difusi saja. Nah, lalu masuk ke kingdom plante, ada tuh yang dekat-dekat dengan alge, yaitu adalah bryophyta, atau bryophyta itu lumut ya, lumut juga sama, dia belum memiliki alat transportasi khusus buat pengangkutan air. Tapi setelahnya akan ada tanaman paku dan tanaman berbiji yang sudah memiliki alat pengangkutan air, yaitu silem gitu ya, sudah ada khusus gitu, tidak secara difusi. Jadi kalau tadi alga itu secara difusi, lalu lumut juga secara difusi ya, kemudian dari tanaman paku sampai ke terakhir tanaman berbiji itu sudah punya silem. Jadi di sini sifat tidak memiliki alat pengantaran air, atau kita sebutnya dengan proses pengangkutannya secara difusi, itu adalah karakter primitif. Artinya dia belum modern nih, dia belum efisien gitu ya, dia masih secara difusi saja gitu. Sedangkan untuk kelompok yang lain yang tadi kakak contohkan adalah tanaman paku sampai ke tanaman biji, dia sudah punya silem, artinya sudah ada alatnya khusus buat mengangkut air, akan menyebabkan proses pengangkutan airnya lebih efektif dan efisien gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan karakter modern kayak gitu ya. Nah, jangan lupa nanti kita pelajari lagi tentang karakteristik dari tanaman gitu ya. Nah, sekarang kita balik dulu ke soal yang tadi. Agung mengamati karakteristik tumbuhan yang ia bawa ke laboratorium dan membuat pohon filogenetiknya. Nah, pohon yang digambar oleh Agung itu ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya Audi menambahkan satu tumbuhan yaitu melinjo, nah manakah bentuk pohon filogenetik yang paling tepat? Oke, di sini ini adalah gambar buatannya Agung, yang sebelah sini ya, yang ini. Ini adalah gambar buatannya Agung. Di sini yang paling kiri artinya dia adalah sebagai outgroupnya. Outgroup tadi adalah nenek moyang ya, sedangkan yang sebelah sini ini adalah in groupnya.
Nah, in group. Nah, sekarang kondisinya kita mulai dari lumut dulu nih. Ada lumut hati, ada pinus, dan ada padi. Nah, kalau kita review lagi, lumut hati itu dia kelompok Bryophyta. Lalu yang tumbuhan padi dan pinus ini sudah tanaman berbiji nih. Ini sudah Spermatophyta. Oke, berarti kalau dari sini kita sudah bisa lihat ya bahwa tanaman Spermatophyta diwakili oleh dua. Padi itu adalah tanaman monokotil, sedangkan pinus adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Nah, sedangkan lumut hati itu di luar, dia Bryophyta sendiri. Nah, seharusnya urutannya itu nanti Bryophyta, Pteridophyta, lalu nanti gimnosperme, baru angiosperme. Angiosperme nanti dibagi dua lagi ya, ada yang monokotil, ada yang dikotil. Nah, sekarang yang akan kita masukkan adalah tanaman melinjo. Nah, yang mana melinjo itu, dia itu adalah tumbuhan gimnosperme. Nah, dia adalah gimnosperme nih. Gimnosperme itu artinya dia tumbuhan berbiji terbuka yang berkembang biaknya menggunakan biji, tapi dia tidak dilindungi oleh daging buah, makanya disebut terbuka, dan dia memiliki alat reproduksi seperti strobilus gitu ya. Nah, yang kalau kalian makan, melinjo yang kalian makan itu adalah salah satunya strobilusnya gitu ya. Strobilusnya. Nah, sekarang berarti kita harus mencari pohon yang mencabangkan pinus dengan melinjo. Kenapa? Karena mereka sama-sama kelompok gimnosperme yang terkelompokkan bersama padi sebagai Spermatophyta gitu ya. Oke, kita cek dari option A dulu. Yang A ini adalah rumput laut, lumut hati, melinjo. Nah, di sini melinjonya dia malah bersatunya dengan lumut. Ini sudah jelas salah ya. Kenapa ini salah? Karena kondisinya tadi melinjo itu gimnosperme, bukan bareng sama Bryophyta ya. Ini salah, kakak akan coret ya. Lalu yang B, melinjonya ada di sebelah kiri. Nah, malah di sini melinjo dia bersamaan dengan outgroup, yang mana outgroup ini adalah nenek moyang gitu ya. Berarti ini salah juga, salahnya ada di sini. Lalu yang D, kita ke kanan dulu ya. Yang D, rumput laut, lumut hati. Nah, ini melinjo dengan pinus. Tapi di sini juga ada ya, di option C dan D itu hanya berbeda urutannya saja, pinus dan melinjo. Atau yang D-nya itu melinjo dan pinus, baru padi. Berarti kita antara kemungkinannya itu C dan D gitu ya. Yang E ini udah jelas salah karena di sini melinjo, di sini melinjo dia tidak bercabang dengan pinus. Ini salah banget dan urutannya juga salah ya. Harusnya urutannya itu tadi kan kalau misalkan kita urutkan lagi, yang paling kiri itu harusnya outgroup. Lalu nanti ada Bryophyta atau lumut, terus nanti ada Pteridophyta atau paku, baru nanti masuk ke gimnosperme, baru nanti masuk ke angiosperme. Nah, angiosnya nanti dibagi dua, ada yang monokotil dan ada yang dikotil gitu ya. Nah, terus di sini urutannya tuh pinus dulu atau melinjo dulu atau melinjo dulu atau pinus dulu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi struktur melinjo itu bentuknya dia sudah mendekati tumbuhan angiosperme. Dia sudah mirip bentuknya, daunnya sudah berbentuk lembaran. Lalu nanti dia strobilusnya itu sudah hampir tertutup, dia sudah hampir menjadi tumbuhan yang berbiji tertutup gitu ya. Tapi masih terbuka sedikit, makanya masih digolongkan ke tumbuhan berbiji terbuka gitu. Nah, jadi di sini seharusnya yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C. Mengapa? Karena melinjo itu lebih dekat dengan padi urutannya, sedangkan di sini melinjo jauh ya urutannya. Nah, ini salahnya ada di sini, urutannya yang salah. Sedangkan pinus di sini dia jauh banget nih sifatnya dari kelompok-kelompok yang tanaman angiosperme karena dia daunnya belum berbentuk lembaran, dia masih berbentuk jarum. Lalu strobilusnya jelas-jelas terbuka, dia kontak antara bagian dalam biji dengan luar itu sangat intens, jadi sangat terbuka. Kalau melinjo itu dia sedikit terbuka dan kalau padi itu sudah tertutup gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu soal yang keluar pada UTBK sebelum-sebelumnya, dan ini merupakan konsep yang memang mungkin jarang diajarkan di sekolah dan juga konsep yang baru mungkin untuk kalian ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi konsepnya dan latihan soal lagi bareng kakak. Nah, jadi jangan lupa ya bahwa latihan itu penting dan kalian harus terus mempelajarinya berulang-ulang gitu ya. Nah, ingat ya, belajar saja tidak cukup. Jumpa lagi dengan Kak Audi di video selanjutnya. Bye-bye.